fisika. Jadi tubuh kita ini adalah bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Nggak ada takhayul dalam tubuh kita itu. Nah, sampai di sini aja kita sulit melepaskan bahwa tidak ada takhayul dalam tubuh kita. Tidak ada eksistensi lain gitu ya dalam tubuh kita kecuali bahan-bahan alam itu. Sebetulnya ini dosanya Plato sih. Dosanya Plato ini eksistensialisme ini dosanya Plato. Sehingga sulit manusia itu mengatakan di dirinya itu cuma ada bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Bahkan tidak ada yang namanya free will itu nggak ada gitu. Tapi kan free will itu tidak ada. Ya katanya gitu ya. Jadi semuanya itu adalah tergantung pada determinisme genetik. Ya, makanya saya sekarang mau membahas bener apa free will itu nggak ada. Ya ada lah, masa nggak ada? Gimana ceritanya nggak ada? Semalam saya penggemar film science fiction, action hero, spionase. Nah, soundtrack film yang saya tonton tadi malam, The Old Man, itu Jeff Bridges, itu kan film tentang spionase. Itu bikin saya dari jam ketiduran itu dari jam 7:30 sampai jam 9 malaman itu sampai jam 1 tadi malam itu kan muter terus ininya. Jadi saya bangun jam 1 badan sakit semua. Nah, saya ingat yang namanya fisikal kita itu juga sangat tergantung pada namanya pengetahuan kita tentang kebertumbuhan. Nah, misalnya seperti musikofolia, kisah-kisah tentang sains dan otak. Saya punya pengetahuan tentang pendidikan musik ya. Apa itu musik kontemporer, apa itu musik ini, apa itu suara getaran, pendengaran ya. Nah, saya punya kebebasan karena saya punya pengetahuan tentang pengaruh musik pada fisik dan psikis. Saya memilih untuk mendengarkan musik dengan frekuensi yang bisa membuat saya lebih tenang, lebih kalem. Nah, apakah itu bukan suatu free will atau kehendak bebas yang saya bisa melawan determinisme genetik yang saya miliki? Ya, itu bukan persoalan apa yang disebut sebagai dia tadi kompleksitas otak. Enggak, itu kesan kok ini apa pengetahuan itu, pengetahuan kita, kesadaran kita, kehendak kita itu disamakan dengan tahayul. Nah, makanya ketika kita punya definisi bahwasanya itu manusia itu makhluk eksistensial ya, dia salah tuh tadi soal eksistensial. Ini gurunya Plato, apa sih lu, nggak ada yang lucu di situ. Nah, kita bisa dengan pengetahuan kita dan pengetahuan manusia tentang musik itu, tentang pengaruhnya pada otak itu tidak hanya terkait tahun 95, sebelumnya juga sudah ada. Jadi kita bisa melakukan terapi musik kita juga, atau kita memilih cuci muka, kita memilih, ada yang memilih berwudu, ada yang memilih dan lain sebagainya. Itu manusia punya pilihan dalam menghadapi kesakitan atau
kenikmatan yang dia dihadapi pasca kenikmatan itu. Kalau kita dianggap nggak ada free will, semua hanya sebagai seonggok daging, satu partikel biologis, satu biologi, kemudian ada reaksi kimia di dalamnya, kemudian itu adalah urusannya kemudian fisika, dan tidak ada yang namanya apa yang disebut jiwa, ada yang menyebutnya ruh, ada yang menyebutnya Dawkins menyebutnya meme. Itu kan satu kenyataan yang kita hadapi sekarang. Nah, ketika dia mengatakan bahwa saya tidak ada free will, itu bukan lagi kapasitas dia sebagai seorang ahli bedah saraf, tapi narasi dia tentang tentang eksistensi manusia itu seperti apa, dan itu sudah memasuki wilayah filsafat. Nah, dan saya jelaskan bahwasanya pengertian filsafat yang dia miliki itu adalah materialisme, dan dia dengan filosofi materialisme dia melihat manusia, dia sedang mengkritik spiritualisme. Saya ada posisi di kontra materialisme dan kontra spiritualisme dengan pengertian dasar manusia sebagai makhluk manusia sebagai eksistensi, manusia sebagai makhluk transenden dan imanen, manusia sebagai makhluk paradoksal.